Siapa? Saudara Sugianto. Ternyata tergugat Saudara Sugianto, kuasa hukumnya belum melengkapi dokumen untuk sidang hari ini. Demikian juga pihak YouTube atau Google ya, juga belum melengkapi dokumen syarat-syarat sebagai kuasa hukum untuk sidang di sini. Jadi itu udah seminggu untuk lihat kelengkapan mereka, dan mungkin nanti kalau mereka udah lengkap bisa masuk ke proses mediasi. Kira-kira gitu. Jadi ya buat pihak tergugat gak usah terlalu ngancem-ngancem Syakir lah. Ngelengkapin surat kuasa di daftar aja belum. Yang gampang-gampang aja dulu dipenuhin, baru ngancem-ngancem Syakir. Sempat kaget nggak sih Mas tadi di sebelah tanya belum ada kesiapan? Ya saya cuma mau kasih catatan itu apa ya, saya nggak enak lah, itu sama-sama profesi loh ya. Berarti cukup ini nggak namanya cukup sedikit lega karena ya mereka Kita sih lega terus, nggak pernah kita merasa kepepet. Lega terus. Dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah. Makanya kita nggak pernah ngeladenin dia mau ngomong apa terserah. Yang penting kita jalan sesuai yang jadi haknya kita jalan. Yang bukan haknya kita nggak mau respon. jadi ngancem soal apa? Seperti apa ancaman yang Apa sih? Penangkapannya Syakir dilaporin ke polisi udah berapa, 2 kali ya? 3 kali. Terus ngomong di media apa sih? Saya juga udah males nih kan. Gitu. Ya. Jadi menurut saya kita jalan aja. Nanti tadi gimana? Sakit Saya alhamdulillah sih. Marahin hati. Alhamdulillah tadi sebelum masuk ruang sidang juga ya sambil menghibur yang mau sidang, tadi foto-foto dulu juga sama yang mau sidang sambil kita hibur. Terus juga tadi pas udah masuk ya alhamdulillah ngerasain masuk pengadilan gimana. Udah habis itu Baru pertama deh masuk pengadilan. Baru pertama. saya di TV. Iya biasanya kan lihat di TV gitu kan. Akhirnya ngerasain ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja ya. Tadi karena nggak jadi kita tunda. Tapi saya kira sih maksudnya berterima kasih juga lah pada pihak Mas Sugianto dan yang lainnya, karena mungkin ini bisa jadi yang harus saya kira mungkin pengalaman ini orang dapatnya biasanya umur 20-an 25 gitu, jadi dapatnya sekarang lebih cepat kan, alhamdulillah gitu. Jadi seru aja sih, seru. Dan pas nggak sakit Ngerasa takut atau atau nggak sakit tadi? Enggak sih alhamdulillah. Kalau untuk nervous sih enggak ya, karena udah biasa juga gitu kalau main mental-mentalan gitu. Cuman ya tadi saya kira belajar aja apa nih yang bisa dipelajarin kira-kira yang bisa jadi pengalaman lah buat saya gitu. Kir, tadi diomelin sama Majelis Hakim kenapa? Emang ya? Ditegur. Oh tadi saya kira minta minum. Aus. Nggak boleh minum di pengadilan. Nggak boleh ya? Nah itu ya kan kiranya itulah makanya rencana lah biasa. Awal Masih awal. Terus katanya jangan ngobrol kalau di pengadilan awal ya. Kir, untuk ancaman-ancaman yang tadi sebelumnya udah pernah dikasih, Kir merasa terganggu nggak sih? Sebenarnya enggak ya, dari awal juga disampaikan bahasa-bahasa yang kurang enak. Syakir ini, Syakir itulah mungkin. Ya banyak bahasa-bahasa yang mungkin kalau bahasa kitanya ya mencela atau apa, tapi Syakir sih nggak mau balikin dengan mencela ya. Kalau Syakir balikin juga ya berarti Syakir sama dong dengan mereka. Syakir juga terima kasih, setiap orang pasti ada baik ada buruknya. Pihak Mas Sugianto juga pasti ada baiknya, tapi ya kalau memang mereka mau mempermasalahkan atau mau menjatuhkan ya Syakir sih enggak. Syakir bukan orang yang kayak gitu. Syakir serahin ke pengacara aja, Syakir fokus bertanding. Jadi bilang nggak merasa terganggu ya? Enggak sih, alhamdulillah nggak merasa terganggu. Kemarin juga tetap jalan syuting sinetron, syuting lagu, syuting film juga masih lanjut. Lebih mengganggu PSBB. Iya. Sangat lanjutnya gimana nih Bang? Makan siang lah, lapar. Bang, untuk sidang selanjutnya Syakir akan tetap hadir terus atau seperti apa atau Kalau gimana? ke depan sih nggak usah. Nanti teman-teman wartawan aja yang hadir. Ke depan nggak hadir, tapi nanti hadir lagi dia pas mediasi. Itu kalau hukum disebutnya prinsipal, jadi orang yang punya masalah yang lama, yang
kuasa pada pengacaranya, nanti dia harus hadir ketika mediasi untuk pernyataan ulang tentang apa yang dimau, apa yang menjadi masalah dan apa yang dimau sebagai jika ada kemungkinan penyelesaian di luar proses persidangan. Itu waktunya nanti 30 hari, 1 bulan, dikasih waktu sama hakim. Nanti biasanya minggu depan hakimnya nunjuk hakim mediasinya. Nanti hakim mediasinya manggil ketemu, mau damai atau enggak dan lain. Habis itu udah, kalau nggak bisa damai juga sebulan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Tadi saya bilangnya dakwaan salah, saya gugatan. Nanti udah jawab menjawab, tangting-tong 3-4 kali masuk pembuktian. Nanti pembuktian seru, siapa yang bohong, siapa yang culun, ya kan? Siapa yang ketahuan di situ. Oke? Syakir tapi akan diteruskan atau tadi stop sampai mediasi? Syakir serahkan ke Selama tujuannya tercapai, bahwa gugatan itu kan ada pelanggaran kontrak, ada sebenarnya ketidaklayakan untuk dianggap sebagai kontrak karena dia masih di bawah umur, tanda tangannya tidak didampingi oleh walinya. Ada beberapa hal, lalu beberapa pendapatannya Syakir dibayar dan semuanya dikembalikan, ya saya pikir nggak perlu sidang. Kalau memang sudah tahu. Dan yang lucunya begini juga nih, kasih bocoran. Nggak bocoran segini lama ini. Pasca kita somasi sebagai syarat sebelum maju gugatan, ternyata Pak Sugianto itu ngirimin duit hasil monetize dari YouTube 5 juta. Berapa? 5 juta sama 22 juta. 5 juta. Yang kita nggak tahu itu hitungannya dasarnya basisnya apa. Nanti biar di pengadilan dia buktiin. Itu dia udah bayar, nanti kita bisa coba lihat dasarnya apa. Kira-kira begitu. Saya udah konfirmasi bahwa itu royalti loh, royaltinya. Kata siapa? Katanya siapa? Kata pihak tadi bahwa itu royaltinya Syakir masih Royalti itu udah hitung-hitungan. Masa katanya doang. Matematikanya mana matematika? Oke. Akan tetapi tadi itu sebenarnya bukan dari pihak tergugat ya, pihak kami sih sudah siap, tapi rupanya dari pihak turut tergugat ada beberapa rekannya yang masukin kuasa tapi belum menandatangani surat kuasa. Nah, lalu kemudian dicek kesiapan kami, ya kalau masalah surat kuasa itu didaftar atau belum, itu kan masalah teknis, bisa juga kemudian setelah kita keluar dari sidang kita langsung daftar lah. Tapi intinya kami ya siap sebenarnya tadi untuk untuk menghadapi persidangan perdana kan. Terus kalau dari pihak Mas Agi sendiri seperti apa Bang? Tadinya di persidangan. Yang mana? Dari Mas Agi sendiri kenapa tidak hadir di persidangan hari ini? Iya, karena memang ini kan sidang perdata ya, beda dengan sidang pidana. Kalau sidang perdata itu biasanya itu sidang perdana manakala pihak prinsipal itu sudah memberikan kuasa kepada kuasanya, cukup kuasanya saja untuk hadir. Nah, terus nanti baru kemudian mereka itu dihadirkan itu manakala hakim mediasi yang sudah ditunjuk oleh para pihak memang mewajibkan prinsipal untuk datang, baru kemudian untuk datang. Nah, itu sebenarnya bukan karena kemudian prinsipal kita itu tidak mau datang gitu loh, tapi karena memang belum waktunya gitu loh. Karena dia juga kan sudah memberikan kuasa kepada kami untuk hadir dalam persidangan hari ini. Dalam gugatan ini tapi Pak Agi sendiri siap untuk ketika nanti tidak ada kata kesepakatan ketika nanti sidang lanjutan mediasi. Ya kalau bicara masalah mediasi ya begini ya. Dari awal itu kan kita udah kita udah buka ruang untuk itu ya. Tapi kemudian dari pihak penggugatnya sendiri gitu kan. Jadi justru ya menambah soal dengan penggugat kita dengan tuntutan ganti rugi bla bla gitu kan. Ya bayangkan saja ya. Jadi waktu kita beli channel YouTube-nya itu di penghasilan bulanannya itu kan di angka 1, sekian juta.
Nah, lalu kemudian kita beli, kemudian dia mendapatkan royalti 15% dan nilainya itu saat ditransfer untuk bulan April dan Mei itu kan sekitar 27 juta. Itu lompatannya itu berapa kali lipat dari penghasilannya dia di saat kita bayar dan kerjasama dengan akun YouTube-nya itu sendiri gitu. Ya perasaan manusia mana sih yang mau nerima kan? Udah kita besarkan namanya, udah kita kasih penghasilannya yang jauh lebih besar gitu kan. Tapi kemudian dibuat seperti itu, digugat, disomasi. Nah, ya saya pikir kalau masalah damai atau mediasi ini kan formalitas aja lah. Bagi di pihak klien kami rasanya ya tipis kemungkinan lah gitu kan. Ini karena kita bicara manusia ya, bicara manusia susah untuk menerima hal itu. Dan kami siap untuk menghadapi ya manakala kemudian sidang itu diteruskan sampai ke pembuktian. Kalau tadi ada bocoran bahwa Mas Agi sempat membayar uang senilai 5 juta dan 22 juta. Itu uang apa Bang ya? Dari Excel? Yang mana itu? Tadi kata dari pihak Sakir bahwa pihak Agi. Jadi masalah duit itu yang ditransfer oleh pihak klien kami itu ya, itu bukan hanya ya istilahnya begini. Jadi bukan hanya uang untuk urusan misalnya beli channel YouTube, kemudian bukan hanya sebatas kita berikan advance royalty, tapi ada uang-uang yang lain-lain juga. Jadi tidak bisa kita ada dalam bentuk pinjaman biasa, kemudian ada dalam bentuk pemberian pribadi dan sebagainya macam. Banyaklah uang yang diberikan itu. Dari angka 1 juta ya sampai ratusan juta. Nah, yang ratusan juta itu adalah untuk pembelian akun YouTube itu sendiri. Ya Bang, ada dugaan ancaman. Pengancaman. Jadi begini ya. Ini orang ini perlu ditanyakan ya. Jadi kejiwaannya itu ya. Saya berani katakan begini. Coba bayangkan ya. Saya harus sampaikan ini. Royalti yang udah dia terima sebanyak 15% setelah ditransfer ke rekeningnya ya. Uang sudah masuk ke rekeningnya, kemudian admin itu mengkonfirmasi ke WhatsApp-nya Sakir gitu kan. Jadi uangnya itu udah ditransfer dari 15% itu sekian puluh juta. Itu tanggal 29 Mei tahun 2020 ya. Terus tanggal 13 bulan Juli kemarin, bulan Juli ya, saat dia di BAP di Polda, itu dia berani mengatakan bahwa royalti itu sama sekali tidak terima gitu kan. Makanya kita itu punya kesimpulan bahwa ini orang memang sengaja dia itu merencanakan sesuatu, jadi untuk menyampaikan kebohongan di hadapan publik guna untuk menjatuhkan reputasi dan wibawa Pak Agi Subianto itu sendiri. Saya tidak tahu siapa yang bermain di belakang itu sampai dia berani. Dan ini sekaligus kami menyampaikan somasi terbuka kepada Sakir CS itu. Adapun hal yang dia sampaikan di Polda tanggal 13 kemarin selepas dia diperiksa di Polda terkait dengan bahwa pihak Pak Subianto tidak mau memberikan royaltinya dia, tidak mau membayarkan royaltinya dia, itu kan adalah merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan ini perbuatan pidana baru yang dilakukan oleh Sakir. Maka dari itu kami selaku tim kuasa hukum meminta kepada Sakir CS jadi untuk segera untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Pak Agi Subianto sebagai pihak korban dalam masalah fitnah dan pencemaran nama baik itu sendiri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami berikan waktu 7 hari mulai dari hari ini. Jika tidak, kami akan membuat laporan baru dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui ITE, melalui elektronik ya. Ancaman itu bagaimana Bang? Ya? Ancaman-ancaman yang Abang berikan? Nah, itulah yang ingin sampaikan bahwa sesungguhnya ini orang ini udah banyak dia berhalusinasi gitu loh. Mulai dia bilang itu tidak menerima royalti 15%, padahal dia sendiri itu udah menerima dan saya pikir udah habis juga uang itu dimakan itu sampai dia. Tapi berani dia katakan itu gitu loh. Itu yang ada data gitu loh. Yang ada data yang bisa kita buktikan gitu loh. Berarti Bukti ancaman ini juga ancamannya itu bohong itu. Bohong. Berarti yang soal loyalty itu ada dari pihak penggugat sendiri ada buktinya ya? Ada Ya, kayak dari bukti pihak transfer dari segala pihak macam. tergugat ya. Dari pihak kita ada. Kalau mau ini kan di WhatsApp, di HP saya kan ada. Saya bisa tunjukkan kepada teman media. Tanggal 29 Mei ya, 2017 gitu kan. Itu kita bayar itu royaltinya 15% itu untuk April dan Mei ya. Kemudian untuk bulan
Juni itu di tanggal 13 itu ya, di tanggal 13 saat dia itu di BAP ya. Oke lah kalau kemudian mereka mungkin mau bilang bahwa oh itu kan karena kami ngomong di media makanya mau bayar, tapi coba lihat tanggal yang 29 Mei itu gitu loh. Kita udah bayar senilai 15% sesuai dengan kesepakatan itu gitu loh.